Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Fajar baru saja menyingsing, disusul suara kokok ayam jantan yang saling bersautan. Dani dan Awan segera bangun tidak berapa lama setelahnya. Hampir bersamaan mereka melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi, menandakan waktu sudah masuk subuh. Segera, mereka berdua membangunkan Tony dan Rizal untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Ini adalah kali kedua Dani mengajak teman-temannya menginap di rumah sang nenek. Mereka sudah bisa melupakan kejadian teror warung angker yang dialami sebelumnya, meskipun terkadang masih menjadi topik pembicaraan. Dani, bangun. Ayo, siap-siap ke surau. Suara nenek Dani di luar kamar berbarengan dengan ketukan pintu. Nenek berangkat dulu saja, nanti Dani sama yang lain menyusul. Jawab Dani, yang memang saat itu Tony dan Rizal agak sulit untuk dibangunkan. Si nenek pun berlalu menuju surau. Seusai dari surau, 4 berkawan itu bersantai di depan rumah, sembari menikmati suasana desa yang sangatlah sejuk. Mereka melahap singkong rebus dan segelas teh hangat. Percakapan pun mengiringi ruang mereka. Memang pada saat itu, suasana desa nenek Dani masih sangatlah sepi dan belum terlalu banyak penduduknya. Jarak satu rumah dengan rumah yang lain juga masih saling berjauhan, sedangkan penerangan masih menggunakan obor juga lampu teplok. Assalamualaikum. Di tengah riuh obrolan, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita muda dengan tas plastik di tentengnya. Setelah membalas salam, Dani menanyakan tentang tujuan gadis manis tersebut, yang ternyata mencari Nek Ija, neneknya. Oh alah, kamu Andini. Ada apa nak, pagi-pagi begini? Tanya Nek Ija, yang kebetulan keluar rumah membawakan air kendi. Andini menyodorkan tas plastik yang dibawa, sambil memberitahu kalau ada sedikit oleh-oleh dari bapaknya. Setelah mengucap terima kasih, Nek Ija menyuruh Andini untuk mampir dulu. Namun dengan tersipu, dia langsung berpamitan, beralasan kalau harus membantu ibunya di warung. Sebelum beranjak, lirikan dan senyum manis Andini bersarang di kelopak mata Dani. Sungguh, kecantikan alami dari seorang gadis desa. Selepas kepulangan Andini, Nek Ija memberitahu kalau gadis manis itu adalah anak perempuan Pak Asep, salah satu juragan di desanya, yang memang sering berkunjung sekedar berbagi hasil perkebunan bapaknya. Terlebih, Pak Asep juga dikenal sangat ramah dengan seluruh warga desa. Nenek jadi teringat zaman dulu, di saat membantu istrinya Pak Asep melahirkan. Dani memang mengetahui dari ibunya kalau Nek Ija dulu adalah seorang dukun beranak, meskipun sekarang sudah tidak melakukan pekerjaan itu lagi dikarenakan faktor usia. Dani yang merasa penasaran dengan ucapan sang nenek, langsung menanyakan tentang peristiwa yang dimaksud. Dan setelah menaruh tas plastik di dalam rumah, Nek Ija segera duduk bersengkrama bersama Dani dan teman-temannya. Beliau pun menceritakan kejadian di masa lalu, tentang sebuah kisah mengerikan saat masih bekerja sebagai dukun beranak. Tepatnya pada era tahun 80-an, jauh sebelum Dani dan teman-temannya lahir. Pada saat itu, Nek Ija yang berusia mendekati setengah abad tinggal sendiri, dikarenakan suaminya sudah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya.
Sedangkan putranya, yang tidak lain adalah Ibu Dani, bekerja di luar kota sebagai seorang pegawai negeri. Yang sebagai penunjang kehidupan, setiap bulan sang putri selalu mengirimkan uang kepadanya. Sebagai petani padi, bila musim tanam telah tiba, Naijah menghabiskan sepanjang hari di ladang untuk menanam padi satu demi satu hingga ladang garapannya penuh. Hal itu terkadang membuat Naijah kelelahan, karena beliau berangkat sejak pukul 7 pagi dan baru pulang selepas asar. Bahkan tak jarang pula hingga menjelang azan maghrib. Selain itu, Naijah juga melakukan satu pekerjaan lainnya, yaitu sebagai dukun beranak. Beliau membuka diri sebagai dukun beranak, tepat setelah 100 hari Mbah Iem meninggal dunia. Mbah Iem sendiri merupakan kerabat nenek yang juga seorang dukun beranak. Dan karena kedua anaknya adalah laki-laki, maka ilmu tentang dukun beranak itu diwariskan pada Naijah, yang secara kebetulan juga tertarik akan hal itu. Dikarenakan pada saat itu belum ada tenaga medis yang menjangkau daerah tersebut, sehingga sosok dukun beranak sangatlah dibutuhkan. Banyak warga yang merasa terbantu dengan jasa Naijah. Beliau pun tidak keberatan untuk melakukan pekerjaannya di waktu apapun, karena beliau sadar bahwa proses kelahiran tidak dapat ditebak kapan datangnya. Naijah juga tidak pernah memasang tarif yang tinggi dan minta dibayar seikhlasnya. Beliau tidak pernah keberatan karena tujuannya memang untuk membantu. Suatu hari, Naijah berjalan pulang ke rumah setelah seharian bekerja di ladang. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya dari belakang. Sontak Naijah menoleh, dan ternyata itu adalah Sofyan, salah satu warga desa. Nak Sofyan, ada apa nak? Kok kelihatan panik begitu? Tanya Naijah saat melihat Sofyan yang terlihat panik dan terengah-engah. Seraya mengatur nafasnya, Sofyan memberitahukan kalau istri sang juragan sudah akan melahirkan. Memang, Sofyan adalah salah satu asisten kepercayaan juragan Asep, yang tidak lain adalah orang terkaya di desa tersebut. Menurut Sofyan, sejak tadi pagi Bu Asri mengeluh perutnya sakit, tapi masih belum ada tanda-tanda melahirkan. Pada akhirnya, juragan Asep menyuruhnya menemui Naijah. Bu Asri adalah istri dari juragan Asep. Meski lawan bicaranya panik, namun Naijah terlihat tenang mendengar penuturan Sofyan. Beliau akan pulang terlebih dulu untuk bersiap-siap, dan setelah sholat maghrib, sesegera akan ke rumah juragan Asep. Mendengar penuturan itu, Sofyan hanya bisa menurut saja. Toh sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak lama, seusai zikir dari sholat maghrib, Naijah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk proses persalinan. Tanpa menunggu dijemput, beliau langsung berangkat ke rumah juragan Asep, yang kebetulan tidaklah jauh dari rumahnya. Berbekal obor sebagai penerangan satu-satunya di jalan, beliau menyusuri jalan terjal di desa yang sudah mulai gelap. Sepanjang perjalanan, Naijah merasa kalau seperti ada sesuatu yang mengawasi dan mengikutinya.
Naijah memilih tidak menghiraukan dan bergegas mempercepat langkahnya. Tidak lama berselang, sampailah di rumah Juragan Asep. Rumah tersebut terbilang mewah pada masanya, dengan halaman depan yang sangat luas, sehingga terlihat paling mencolok jika dibanding rumah lain yang jauh lebih sederhana. Juragan Asep didampingi Sofyan, yang memang menunggu kehadiran Naijah, langsung menyambut dan segera mengantarnya ke kamar. Di sana terlihat Bu Asri sudah terbaring dalam kondisi lemas, dengan keringat yang terus bercucuran. Tampak pula sesekali meringis kesakitan. Naijah menghampiri dan memegang dahi Bu Asri yang ternyata demam. Ini sudah biasa, tenanglah. Kata Naijah, disusul meminta diambilkan sebuah kain kering dan baskom berisi air hangat. Juragan Asep pun memerintahkan Sofyan untuk mengambilkan barang yang dimaksud. Pada saat Naijah menyeka wajah dan leher Bu Asri agar sedikit tenang, beliau dikejutkan dengan teriakan Bu Asri yang membuatnya terkaget. Terlihat ibu muda itu sangat kesakitan. Segera Naijah memeriksanya, yang ternyata memang sudah waktunya melahirkan. Naijah memerintahkan Juragan Asep menutup pintu kamar dan mendampingi istrinya selagi beliau mengeluarkan jabang bayi. Naijah mulai memijat-mijat perut Bu Asri. Teriakan kesakitan pun semakin terdengar jelas. Tidak lama kemudian, kepala sang jabang bayi pun mulai kelihatan. Dengan sigap, Naijah meraih sambil menyuruh agar Bu Asri mengatur nafas dan terus mendorong bayi. Mengikuti anjuran sang dukun beranak, Bu Asri mengambil nafas panjang kemudian mengejan. Di tengah-tengah proses melahirkan, Naijah merasa ada sesuatu yang aneh, tapi tidak tahu apa itu. Di antara suara teriakan Bu Asri, dengan jelas beliau mendengar suara desaan yang kasar. Bahkan lebih terdengar seperti geraman, namun agak serak. Suara itu berada tepat di belakang Naijah. Namun tidak ada siapa-siapa di sana ketika Naijah melihat keadaan sekitar. Naijah yakin ada sesuatu yang sedang menyertai mereka di dalam kamar itu. Sejenak beliau mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tinggal satu kali dorongan panjang sebelum bayi itu lahir ke dunia. Juragan Asep yang berada di samping Bu Asri ikut mendukung istrinya. Hingga pada akhirnya suara tangis bayi memenuhi ruangan tersebut. Segera ambil air hangat. Lahirlah sang buah hati dengan selamat, ucap Naijah. Juragan Asep bergegas membuka pintu dan menyuruh Sofyan yang menunggu di luar agar membawa baskom yang berisi air hangat untuk dibawa masuk. Setelah itu, Naijah menyekasi bayi hingga bersih dan membungkusnya dengan kain yang sudah dipersiapkan. Setelah itu menyerahkan bayi pada Juragan Asep untuk diazankan. Setelah pekerjaannya beres, Naijah pun segera membungkus ari-ari sang bayi dan membawanya ke halaman depan rumah untuk dikuburkan. Beliau ditemani oleh Sofyan, sedangkan Juragan Asep disuruh untuk menemani istri dan bayinya di kamar. Perasaan Naijah masih saja tidak enak sedari tadi. Setibanya mereka berdua di halaman depan,
Mereka pun menuju sebuah lubang galian yang memang sudah dipersiapkan oleh Sofyan sebelumnya. Pada saat prosesi penguburan hendak dilaksanakan, tiba-tiba muncul hembusan angin yang entah datangnya dari mana. Melihat ada sesuatu yang tidak beres, Naija menyuruh agar Sofyan berhati-hati dan jangan sampai lengah. Ketika angin semakin kuat, Naijan memerintahkan Sofyan untuk mengambil sapu lidi. Beliau akan melakukan sebuah ritual sesuai apa yang diajarkan oleh Mbah Iem. Yang menurut Mbah Iem, seorang dukun beranak haruslah waspada dan menguasai keilmuan yang menyangkut keselamatan ibu, bayi, termasuk pula sedulur papat yang dikuburkan. Siapapun kamu, cepat pergi dan jangan ganggu kami. Suara Maisah yang gemetaran memecah suasana malam kala itu. Namun tidak ternampak apapun di sana. Hingga saat Sofyan kembali dengan sapu lidi di tangan, hembusan angin lenyap seketika. Namun kali ini, mereka melihat sosok wanita berambut panjang dengan kebaya lusuh, yang melayang di antara ranting pohon rambutan. Sosok itu terlihat sangat menyeramkan dengan wajah hancur dan berkulit tebal selayaknya binatang. Matanya berwarna putih dan terlihat lebih besar dari mata manusia pada umumnya. Tampak pula lidah yang panjang dan bercabang menjulur keluar dari mulutnya, sampai-sampai membasahi pakaian yang dikenakan. Tangan wanita itu pun terlihat bersisik seperti ular. Naija sadar jika sosok tersebut menginginkan ari-ari yang dipegangnya. Seperti apa yang diceritakan Mbah Iem, sosok gaib seperti itu muncul di tengah proses melahirkan dan bertujuan memangsa ari-ari dari bayi yang baru lahir. Beberapa orang menyebutkan sama seperti kuntilanak. Tapi ada yang beranggapan kalau itu adalah perwujudan dari seseorang yang menganut ilmu hitam untuk tujuan tertentu. Naija yang tahu maksud dari sosok itu mempertahankan ari-ari agar tidak direbut. Beliau mengambil sapu lidi dari pegangan Sofyan, kemudian membaca mantra di dalam hati. Setelah itu, beliau menyuruh Sofyan mencabut 5 lidi untuk ditaruh memutar pada lubang tempat mengubur ari-ari. Setelahnya, sapu lidi diletakkan, lalu bersiap mengubur ari-ari. Sementara sosok itu terus mengeluarkan suara geraman paro yang mengerikan. Setelah proses penguburan berjalan lancar, sosok tersebut lenyap dengan sendirinya. Dan tepat dengan selesainya penutupan tanah yang dilakukan Sofyan, terdengar suara teriakan Bu Asri dari dalam rumah. Segera, Naija meraih sapu lidi, dan bersama Sofyan langsung berlari masuk menuju kamar tempat Juragan Asep menemani istri dan anaknya. Tampak di sana, Juragan Asep memeluk tubuh istri dan bayinya, sembari merapatkan diri ke pojok tempat tidur. Untuk sesaat Naija dan Sofyan heran atas apa yang terjadi. Setelah melihat ke sekeliling kamar, mereka pun terkejut bukan main.
Ternyata sosok yang dilihat mereka berdua tadi tengah berusaha menyerang Juragan Asep dan keluarganya. Sosok itu bergelantungan di atap kamar, sembari mengulurkan tangannya seakan siap merebut sang bayi. Naijah pun segera mengangkat sapu lidi yang ia pegang, lalu melemparkannya ke arah sosok tersebut. Di saat itu pula, sosok misterius itu pun hilang seketika, menghilangkan suara geraman yang disusul dengan suara tawa cekikikan beberapa detik lamanya. Naijah dan Sofyan segera menghampiri Juragan Asep dan istrinya. Untunglah tidak terjadi apa-apa pada Bu Asri maupun Jabang bayi yang masih menangis. Setelah si bayi tenang dan tertidur, Bu Asri yang capek pun ikut tertidur. Sedangkan Naijah, Juragan Asep dan Sofyan tetap berjaga-jaga jikalau sosok itu muncul lagi. Tapi hingga pagi menjelang, sosok itu tidak lagi terlihat. Menurut Naijah, hal seperti ini memang kadang sering terjadi, karena bayi yang baru lahir adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian para makhluk halus. Oleh karena itu, harus lebih berhati-hati dalam menjaganya. Itulah kisah seram yang terjadi pada saat pertama kali aku menjadi dukun beranak. Tutur Naijah mengakhiri ceritanya. Dan bukan hanya sekali itu saja, namun kejadian sama juga sering ditemui. Tujuan dari sosok itu sama saja, yakni mengincar ari-ari, termasuk si Jabang bayi. Hanya saja, perwujudan sosok gaib tersebut tidaklah sama. Ada yang lebih mengerikan dan lebih ganas lagi. Naijah merasa bersyukur karena mampu melewati masa-masa berbahaya kala itu. Tentu saja, beliau juga melibatkan sesepuh desa setempat, termasuk pula para warga dalam menangani teror gaib. Dani dan teman-teman terdiam mendengar cerita Naijah. Perasaan kagum bercampur takut mereka rasakan sepanjang mendengarkan cerita kejadian yang menimpa anak Juragan Asep, yang tidak lain adalah Andini itu sendiri. Naijah menambahkan bahwa seorang bayi yang lahir ke dunia memang menarik bagi makhluk halus, dikarenakan mereka polos dan suci. Tidak jarang pula, banyak praktik ilmu hitam yang membutuhkan seorang bayi yang baru lahir sebagai sarana tumbal. Cara paling ampuh untuk menangkal teror tersebut adalah dengan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Allah SWT akan mengirimkan malaikat untuk menjaga jabang bayi dari apapun yang mengancam keselamatan. Tidak ada kejahatan yang tidak dapat dipatahkan, dan tidak ada pula makhluk halus yang berniat jahat dapat menyakiti selama berada di jalan yang benar sesuai hukum agama. Dani terdiam mendengar penuturan neneknya. Dia merasa bahwa kejadian di warung angker yang dialami bersama kawan-kawannya sebelumnya merupakan sebuah pengalaman berharga agar selalu mendekatkan diri pada Sang Maha Kuasa dan menghargai setiap bentuk kehidupan yang berdampingan dengan para manusia agar tercipta harmonisasi di antara semua. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.